Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar yang tadi pagi. Itu karena ada pertanyaan bagaimana sih caranya menentukan atau membuat persamaan termokimia dari Ya, aku nggak ketemu. Ya, masih ada yang berdatangan. Nah, modalnya untuk persamaan termokimia kalian kan sudah paham ini ya dari yang teori awal. Ada delta H, C, yaitu delta H pembakaran. Delta H pembakaran. Kemudian delta H pembakaran itu adalah delta H atau perubahan entalpi pada saat pembakaran suatu senyawa, dan yang namanya reaksi pembakaran adalah reaksi dengan oksigen. Hasilnya, jadi kalian harus ini banget ya, kalau yang namanya reaksi pembakaran ya udah berarti reaksi dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O begitu. Nah, ini udah seperti ini, memang udah seperti ini ya. Kemudian kecuali kalau misalkan disebutkan ada pembakaran tidak sempurna, kalian sudah bahas di PowerPoint kan, berarti tinggal ditambah jelaga atau C sama CO. Kemudian yang jadi masalah adalah di penulisan persamaan termokimia dari perubahan atau delta H standar F. F itu pembentukan. Kalian sudah tahu reaksi pembentukan itu dari unsur-unsur, tambah unsur, dan seterusnya menjadi 1 mol senyawa. Nah, yang kemudian ini nih banyak yang bertanya di form ya. Gimana sih kita cara menentukan rumus kimianya, misalkan unsurnya harusnya misalkan O2 ataukah O atau gimana gitu ya. Kemudian reaksi yang ketiga, ini yang wajib ya. Sebenarnya perubahan entalpi itu banyak, ada delta H, entalpi penguapan, penetralan, dan sebagainya. Tapi ini yang wajib kalian ketahui. Yang lain-lainnya bisa kalian tambahkan atau pelajari di buku paket ya. Kemudian delta H penguraian atau delta H standar D, delta H0D atau delta HD0. Ini kebalikan dari reaksi pembentukan. Kalau pembentukan unsur menjadi 1 mol senyawa, kalau penguraian dari 1 mol senyawa menjadi unsur. Nah, masalahnya adalah di sini, di unsur-unsur. Ibu, saya nggak tahu bagaimana caranya menentukan bahwa ini padat, ini cair dan gas, kemudian ini rumus kimianya, Fe itu Fe saja, O itu harus O2 gitu. Nah, kalian lihat di tabel periodik unsur ini. Di tabel periodik unsur yang kalian punya, kayaknya sih warnanya sama ya, semua kayak gini. Nah, ini adalah wujud zat. Wujud zat unsur-unsurnya. Ini yang biru adalah padat. Ya. Jadi kalau kita lihat dominan padat. Wujud unsur. Ya. Wujud unsur hampir semuanya padat. Ya, hampir semua. Jadi nggak usah kalian hafalkan. Tapi kalau mau dihafalkan boleh sih. Ya. Kemudian ada yang cair. Yang cair nih cuma sedikit nih yang pink. Ya, Br, brom, kemudian Ga, gallium, Hg, Cs dan Fr. Kayaknya yang sering keluar sih Br sama Hg ya, yang terkenal. Dia berwujud cair. Hg sama Br, Ga dan lainnya, ada 5 ya. Ini yang sering keluar. Kemudian yang gas. Yang gas ini kalau yang golongan 8A ini yang ada berapa nih? Ada 5. Ini nggak usah kalian hafalkan karena memang dia sulit sekali untuk terbentuk senyawa. Jadi jarang banget lah ada soalnya untuk menentukan delta H dari reaksi unsur-unsur gas mulia dengan unsur yang lain. Yang banyak ketemu ini yang oranye ya, HNOFCl.
kita bisa buat kayak waktu kelas 10 ya. Bikin kalimat tuh kalian bikin aja kalimat apa gitu. Ada H, N, O, F, dan Cl. Nah ini. Berarti kalian cukup ini aja. H, N, O, F, Cl. Ini gas. Kemudian Hg dan Br cair. Ini untuk wujud zatnya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini kalau wujud unsur mungkin kadang-kadang bisa ditinggal ya. Bisa ditinggal. Tapi yang ini yang nantinya akan mempengaruhi ke hasil, yaitu rumus kimia. Rumus kimia unsur. Apa sih rumus kimianya unsur? Nah, sebagian besar dari unsur-unsur itu monoatomik. Monoatomik. Jadi satu atom saja. Ini sebagian besar, hampir semua. Ya. Dan ininya juga sama dengan yang ini. Padat ya. Misalnya Fe ya. Apakah rumus kimia dari Fe dari besi? Apakah Fe saja, apakah Fe2 atau Fe3 dan seterusnya. Nah, di sini. Kemudian yang kedua adalah diatomik. Diatomik. Nah, yang diatomik juga sama nih, hampir sama dengan gas ini. Diatomik itu ada H, ada N, ada O, kemudian ini ya 7A. 7A. Nah, kalau saya suka ininya Noah. 7A-nya ada F. Bolehlah kita tulis ya. Biar lebih jelas. N, H, N, O, F, Cl, Br, kemudian I. Artinya, ketika kalian ketemu hidrogen, nitrogen, oksigen, klor, Cl, klor, brom, dan iod, maka rumus kimia unsurnya adalah diatomik. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Seperti itu. Jadi hanya dua ini saja untuk rumus kimia. Ada dua kemungkinan, monoatomik ataukah diatomik. Monoatomik hampir semuanya, berarti hampir semuanya monoatomik kecuali HNOFCl-Br-I. Mereka diatomik. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ada yang poliatomik juga. Tapi ini biasanya disebutkan ya. Biasanya disebutkan poliatomik itu misalkan S8, P4, O3, ini poliatomik. Tapi ini biasanya disebutkan, misalkan belerang dalam bentuk S8. Nah, kita tulisnya S8. Tapi kalau misalkan nggak disebutkan belerang saja, ya berarti monoatomik. Maksudnya ke sini. Ngerti nggak? Oke, kita misalnya ya, ada kalian diminta untuk membuat persamaan termokimia dari pembentukan C6H12O6 glukosa misalnya. Ya. Namanya pembentukan berarti C6H12O6-nya ada di sebelah kanan ya, ada di sebelah kanan panah. Berarti C6H12O6. Ini padat ya. F. Ini padat. Nah, terbentuk dari unsur-unsur apa saja? C6H12O6. Dia ada C, ada H, ada O. Kita tulis ada C, ada H, ada O. Nah, sekarang rumus kimianya yang betulnya. C, apa ada di sini? Apakah diatomik atau monoatomik? Ya, di diatomik nggak ada nih C, berarti dia monoatomik, berarti C saja. Wujudnya apa? Wujudnya berarti padat. C-nya S. Kemudian H. Rumus kimianya apa? Diatomi. Berarti H2. H2 wujudnya adalah gas. Kemudian O. O
O2 rumus kimianya. Ini adalah rumus kimia dan wujud unsur stabilnya ya, yang stabilnya. Dan ini yang harus kita tuliskan dalam reaksi pembentukan. Tinggal kita sesuaikan dengan, ya ada yang mau masuk. Ya, kita sesuaikan koefisien reaksinya. Di sini menjadi 1 mol senyawa. Berarti C6H12O6 koefisiennya harus 1. CH2 dan O2, ini O2 ya. Dan O2 ini harus menyesuaikan. Sebelah kanan C-nya 6. Berarti C-nya di sini koefisiennya 6. Ada yang masuk. Oke. Kemudian H-nya di sini 12. Di sini 2. Berarti koefisiennya 6. Terus O-nya 6. Di sini O-nya 2. Berarti koefisiennya 3. Nah, ini yang disebut dengan reaksi pembentukan C6H12O6. Kalau yang diminta adalah delta H-nya, delta H pembentukan reaksinya berarti tinggal kita tambahkan delta H sama dengan berapa, atau misalkan X kilojoule. Ini yang namanya persamaan termokimia. Kasihan ya, ada yang mau masuk tapi nggak bisa-bisa. Ya, keluar masuk aja dia. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Kita kasih contoh satu lagi ya. Misalnya, kamu diminta untuk membuat pembentukan NaClO3. Coba. Bagaimana reaksi pembentukan NaClO3? Berarti sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Produknya apa produknya? NaCl. Ya. Sebelah kanan apa? Halo. NaClO3. Nah, NaClO3. Kalau ibu tanya nyaut ya. Biar ketahuan ada orang. Ya, sebelah kiri apa aja? Na. Ada Na. Na-nya Na2 atau Na saja? Boleh dibuka ininya, mute-nya ya semua. Biar rame. Na saja apa Na2? Aja. Na saja. Terus wujudnya apa? Padat. Padat. S ya. Berikutnya ada Cl. Cl? L. Ya? L. L saja. 2. Cl2. Cl2 wujudnya Wujud. Padat. Gas. 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 gas ya. Ini ya. Ini. Nah, wujudnya gas. Kemudian terakhir O. O2. O2 ya. Wujudnya Gas. 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 Oke, udah selesai. Tinggal ke koefisiennya. Ini harus 1, berarti Na1, Cl-nya 1, O-nya 3. Maka di sini koefisiennya 1. 1, Cl2 1. Tuh. Setengah. setengah. Ya, tadi soalnya setengah kan. Cl2 ya. Ini setengah. Terus O2-nya 3/2. ya 3/2. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Lagi apa udah? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Lagi, Apa ya? Bu.
pembentukan apa ya? Kalium fosfat K3PO4. Mangga. Sebelah kanan. K3PO4. Oke. Sebelah kanan K3PO4. Ya, ini wujudnya padat. Unsur-unsurnya K K saja, apa K2 atau K3? K saja. K saja. Wujud Padat. wujudnya padat atau S. Kemudian selanjutnya P. P. Ya, P saja. Wujudnya fosfor. Wujudnya sebenarnya ada juga bentuk ini ya, P4. Tapi kalau Iya. ininya P saja. P wujudnya Padat. padat. Terus O. O apa? O2. O Gas. yang tuh. O2. O2 gas. O2 wujud gas. Gas. Oke. Koefisiennya udah belum? Belum. Belum. Ini K3. 3. 3 P P. Udah P. 1 O2-nya 2. 4. 2. Nah. 2. ngerti ya? Ya. Ibu. Ini adalah reaksi-reaksi pembentukan dari unsur-unsur menjadi senyawa. Kuncinya ini ya. Kuncinya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah penguraian. Reaksi penguraian delta HF itu lawan dari delta HD. Jadi tinggal dibalik. Nah, tinggal dibalik. Reaksinya dibalik dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau misalkan penguraian K3PO4, nah di sini ya, jadi kalian harus teliti pembentukan ataukah penguraian. Kalau penguraian berarti K3PO4-nya di Kiri. kiri, di sebelah Di kiri. Nah, kalau misalnya K3PO4 delta H-nya diketahui plus X misalnya, berarti di reaksi penguraian Negatif. K3PO4 jadi Min X. ya negatif X atau min X. Berarti kalau kita tulis K3PO4 solid menjadi 3K solid plus P solid plus 2O2 2 dengan gas. gas ya. Gas dengan delta H-nya jadi min Negatif X. X. Oke, X. itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditulis dulu atau SS aja deh? SS aja, Bu. Ya, boleh enggak biar cepat. Iya, materinya. Ya? Sudah, Bu. Udah, sip. Ibu ganti layar. Mana ya tadi? Cari dulu tadi. Nah, ini yang tadi ya. Bentar di hapus dulu. Ya, yang ini adalah yang mau Ibu jelaskan adalah cara penentuan delta H.
Ada 4 ya, ada 4 cara untuk menentukan besarnya delta H reaksi. Yang pertama adalah dengan kalorimeter, ini dengan percobaan, cuman kondisinya seperti ini, jadi kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah hukum Hess, dan yang ketiga dengan menggunakan data delta HF0, dan yang keempat menggunakan data energi ikatan. Ya. Kehapus. Ini energi ikatan. Cuman kemarin yang ada di form kebanyakan menanyakan ini hukum Hess. Bu masih bingung bolak-balik reaksinya. Oke, kita sekarang hukum Hess dulu. Untuk kalian bisa menentukan atau menentukan delta H dengan menggunakan hukum Hess, kalian harus ingat dulu ini sifat delta H. Sifat delta H seperti yang tadi sudah ya, tadi. Kalau reaksinya dibalik, maka delta H akan dibalik juga. Yang kalau tadinya positif jadi negatif, atau tadinya negatif jadi positif. Kemudian yang kedua, koefisien. Kalau koefisien reaksinya dikali X, maka delta H-nya juga dikali X. Kalau dibagi juga sama, delta H-nya juga dibagi. Nah, kita langsung aja ke soal biar lebih jelas. Di sini soalnya atau yang diminta adalah menentukan besarnya perubahan entalpi pembentukan CS2. Di sini yang dimintanya tidak ada persamaan reaksinya. Tidak ada persamaan reaksinya, maka harus kita buat dulu persamaan reaksi. Persamaan reaksi apa? Reaksi apa yang harus kita buat? Reaksi? CS2. Reaksi CS2 dengan apa? Reaksi apa? Ini ya, reaksi pembentukan CS2. CS2. Jadi kadang-kadang juga perubahan entalpi pembakaran CS2 misalnya, reaksi pembakaran CS2. Berarti kita harus membuat dulu persamaan reaksinya. Ya, kita buat seperti yang tadi, reaksi pembentukan CS2 gimana? Berarti Di kiri kanan CS2. S2. kanan ada CS2. Ini kasih batas dulu. Di kanan ada CS2. Ini nggak ada wujud zatnya ya, bisa diabaikan sepertinya. Ini adalah reaksi pembentukan, berarti dari Sini. C Di kiri dan S. dan S. S apa S2? S saja S1, ya. S2. S saja. C plus S menjadi CS2. Tinggal kita kemudian koefisiennya. CS2 koefisien 1 harus C-nya 1. 1, S-nya 2. 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah ini, ya, reaksi ini, maka reaksi ini menjadi patokan. Nah, reaksi ini jadi patokan. Kita sudah punya data ini, sudah punya data. Ada 3 reaksi, kita sebutlah reaksi 1, persamaan reaksi 2, dan persamaan reaksi 3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Patokannya adalah ini. Ada C, ada S, sebelah kanan ada CS2. Sebelah kiri ada C, ada S koefisien 2, sebelah kanan ada CS2. 2. Ya, yang koefisiennya 1. Kita sesuaikan. Ya, kita cari yang pertama C. Kita cari di data. Persamaan 1, 2, 3. Mana yang ada C? Persamaan 2. Persamaan 2. 2. Ya. Persamaan 2 ada C. Dengan koefisien 1, sudah sama koefisiennya. Tapi yang persamaan 2 ini ada di sebelah kanan C-nya. Padahal harusnya di sebelah Kiri. maka persamaan 2, Kiri. apa yang harus kita lakukan?
Dibalik. Ya, Balik. persamaan 2 harus dibalik. Ya, karena yang diminta sebelah kiri, tapi di sini adanya sebelah kanan. Kalau dibalik berarti persamaannya jadi C plus O2 menjadi O2 menjadi CO2. CO2. Apa pengaruhnya? Menjadi Delta. negatif. Deltahannya. Negatif 3, 3 9, 4. Plus 4. Karena dibalik, jadi yang tadinya positif jadi negatif. Oke, selanjutnya adalah S. Ada S dengan koefisien 2 di sebelah kiri. Kita cari S. di Persamaan 3. 2. Ya, persamaan 3 ada S, koefisien yang 1 ada di sebelah kanan. Apa yang kita lakukan dengan persamaan 3? dibalik. Dikali 2. Ya, dibalik sehingga S-nya ada di sebelah kiri, terus harus 2. Dikali 2. Jadi dikali 2. Kalau dibalik jadi S plus O2 menjadi SO2. SO2. Delta H-nya jadi minus, ya, Negatif. karena dibalik. Terus dikali 2. Koefisiennya tadinya 1, 1, 1. Aduh, running out. Ya, S-nya kita semuanya kali 2 ya, semuanya kali 2, jangan cuma S saja. Koefisien semua kali 2, ini 2, ini 2, ini 2. Pengaruhnya maka delta H-nya jadi dikali 2. Kali Berapa tuh? 2. 594, betul? Min 594. Kalau Oke, nanti kalian cek lagi. Selanjutnya ada CS2 di sebelah kanan. Ada CS2 sebelah kanan. CS2. Ini ya, persamaan 1. Ada di persamaan 1 CS2-nya. Ya, CS2, apa yang kita lakukan? Dibalik. Dibalik. Ya. Dibalik. Koefisiennya udah sama, tapi dibalik. Jadi apa? CO2 Plus 2 Dua. SO2 2SO2 menjadi jadi CS2 plus 2 ditambah 3 Oke, delta H-nya jadi positif. plus 1110 kilojoule. Nah, kalau kita udah yakin apa yang kita lakukan ini, berarti langsung saja kita jumlahkan delta H-nya. Hukum Hess itu delta H reaksi sama dengan delta H1, delta H2, tambah delta H3. Delta H reaksinya kita jumlahkan ini. Nah, tapi kalau nggak yakin, kita harus jumlahkan dulu. Ini reaksinya udah sama belum? Gitu. Ya. Oke, jadi berapa nih? 1110, 9, 88. Berapa nih? 2, 2 2. 3 2 2 ya? 2, 2, 1. Ya. Berarti Iya. plus ya. Plus 1, 2, 2 kilo joule. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi mah ngelihat yang di pagi mah dicoret-coret. Yang dicoret-coret itu kalau kita akan ngoreksi apakah langkah kita ini sudah betul atau belum. Ya, coret-coret. Ya, kalau ada di sisi yang sama, zat yang sama di sisi yang sama, misalkan di sini ada O2, ini ada O2. Kemudian kalau ada di sisi yang sama, maka saling menjumlahkan. Tapi kalau di sisi yang berbeda, misalkan di sini ada CO2, ini ada CO2, maka saling menghilangkan. Gitu. Nah ini O2, O2. 1 O2 ditambah 2 O2, jadi 3 O2. Di sebelah kanan ada 3 O2 ini. Maka ini bisa hilang. Thread. Kemudian ini ada CO2, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Sama. Nah, gitu. Terus
Nah, ini ada lagi. Kalau misalnya ya, misalnya di sini 3 nih. Saya di sini 3, di sini 2. Berarti gimana? Yang atas jadi SO2 doang, Bu. Satu ya, sisa 1 SO2 di sebelah kanan. Ini berarti habis ya tadi ya, 2. Nah, kita cocokkan. Berarti sisa yang ini. HC, ada 2S sebelah kiri, dan di sebelah kanan CS2. Udah sama belum? C, Sama. 2S, Sama, Bu. CS2. Udah sama, berarti langkah kita ini dibalik, persamaan 3 dibalik kali 2, persamaan 1 dibalik, berarti sudah benar. Berarti delta H reaksinya sudah benar, plus 122 kilo. Ada lagi? Ada yang belum ngerti? Silakan bisa di SS sekarang. Waktunya udah mau habis. Sudah, Bu. Dah. Oke, sekarang yang kedua ngabisin. Apa yang harus dilakukan nih? Ada persamaan reaksinya sudah diketahui kalau ini. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Ini ada persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 diapakan? Ditulis ulang. Tulis ulang, tetap ya. Bisa kita coret-coretnya di sini aja. Nggak harus ya di sini, nggak harus diginikan. Kalau kita udah yakin ini nih. Kalau misalkan soalnya soal pilihan ganda, nggak perlu ditulis ulang. Karena kalau nulis ulang, suka salah-salah dan menghabiskan waktu. Terus kalau yang ini, sesuaikan. Persamaan 2. Persamaan 2 diapakan? Dibalik. Dibalik. Jadi penyesuaian ini ya, C2H5OH ini 2C2H5OH. Ada di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Berarti ini dibalik. Terus? Dikali 2. Kali 2. Berarti ini tetap min 2820. Ini jadi dibalik jadi plus. Dikali 2 jadi 1.300. 2.760. Nah, tinggal dijumlah. Itu. Berapa nih? Min 1260. Ya. Betul, Pak? Ya. Itu. Ini praktisnya. Ya. Kalau kita ngotret soal pilihan ganda gini aja. Tapi kalau misalkan harus esai, ya harus begini. Versi esai. Mau ditanya lagi? Ada yang belum jelas? Belum ngerti? Mangga? Udah? Cukup, Bu. Cukup. Jelas. Oke. Sip. Kalau gitu udahan ya? Ya. Oke, selamat belajar. Kalian cari-cari sendiri soal-soal, banyak nih soal-soal hukum HES. Nanti insya Allah minggu depan lah kita, kalau memang diperlukan, Ibu uraikan untuk delta HF, tapi kayaknya udah bisa lah delta HF sama energi ikatan ya, di video udah jelas banget. Memang yang ini agak-agak rumit nih. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.